Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Tanggal peringatan 22 Februari. Makna utama: perayaan otoritas dan pelayanan Santo Petrus sebagai pemimpin Gereja Kristus serta fondasi iman Katolik. Makna Pesta Tahta Santo Petrus. Pesta Tahta Santo Petrus Rasul merayakan peran Santo Petrus sebagai pemimpin pertama Gereja Katolik yang diberikan langsung oleh Yesus Kristus. Kata tahta melambangkan otoritas dan tanggung jawab pastoral, bukan sekadar benda fisik. Hari ini juga merupakan kesempatan untuk merenungkan peran Paus sebagai penerus Petrus dan pemersatu umat Katolik di seluruh dunia. Dasar Alkitabiah. Matius 16, 18-19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ayat ini menjadi dasar pengakuan gereja atas Santo Petrus sebagai pemimpin pertama. Yohanes 21, 15-17. Dalam percakapan setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, menegaskan perannya sebagai gembala utama umat Kristiani. Sejarah Pesta Tahta Santo Petrus. Asal-usul perayaan. Perayaan ini sudah ada sejak abad keempat. Awalnya, umat Katolik menghormati tahta atau otoritas Petrus sebagai pemimpin gereja yang dipercaya melambangkan persatuan umat beriman. Hari ini juga menjadi momen penghormatan terhadap gereja di Roma, tempat di mana Santo Petrus melayani dan akhirnya wafat sebagai martir. Simbolisme Tahta Santo Petrus. Tahta Santo Petrus yang terletak di Basilika Santo Petrus, Vatikan, merupakan simbol penghormatan terhadap otoritas kepemimpinan Paus. Tahta ini bukan hanya benda fisik, tetapi juga melambangkan panggilan pelayanan dan tanggung jawab pastoral. Peran Santo Petrus dalam gereja. Pemimpin pertama gereja. Santo Petrus adalah pemimpin komunitas pertama umat Kristen. Ia memberikan bimbingan dan memastikan bahwa gereja tetap setia pada ajaran Kristus. Batu karang iman. Petrus menjadi batu karang yang menjadi dasar kokoh bagi gereja, sebagaimana Yesus Kristus memintanya dalam Injil. Pelayanan hingga akhir hayat. Petrus wafat sebagai martir di Roma pada masa Kaisar Nero. Tempat kemartirannya kini menjadi Basilika Santo Petrus. Pesan teologis dari pesta ini: persatuan dalam iman. Pesta ini mengingatkan pentingnya persatuan umat Katolik di bawah kepemimpinan Paus, yang merupakan penerus Santo Petrus. Kepemimpinan yang melayani. Santo Petrus menunjukkan teladan kepemimpinan yang tidak berpusat pada kekuasaan, tetapi pada pelayanan dan pengorbanan demi umat Allah. Iman yang kokoh. Petrus, meskipun pernah gagal dan menyangkal Yesus, menunjukkan bahwa iman yang bertobat dapat menjadi fondasi bagi banyak orang. Liturgi Pesta Tahta Santo Petrus. Bacaan Alkitab. Bacaan pertama, 1 Petrus 5:1-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Injil, Matius 16, 13-19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Doa khusus. Dalam liturgi, umat berdoa untuk Paus dan pemimpin gereja, memohon agar mereka diberikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalankan tugas mereka. Relevansi pesta ini bagi umat Katolik. Kesetiaan pada gereja. Pesta ini menjadi pengingat akan pentingnya kesetiaan kepada ajaran gereja dan kepemimpinan Paus sebagai penerus Santo Petrus. Teladan Santo Petrus. Santo Petrus mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati, keberanian dalam iman, dan kesetiaan kepada Kristus. Misi penggembalaan. Semua umat dipanggil untuk ikut serta dalam misi penggembalaan gereja, baik melalui doa, pelayanan, maupun kesaksian hidup. Doa untuk Pesta Tahta Santo Petrus. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memilih Santo Petrus untuk menjadi batu karang tempat gereja MU berdiri. Kami bersyukur atas kepemimpinan para Paus sebagai penerusnya. Bimbinglah mereka dengan kebijaksanaan MU dan jadikanlah mereka pemimpin yang setia kepada kehendak MU. Semoga kami juga belajar dari Santo Petrus untuk berani percaya dan melayani dengan sepenuh hati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pesta Tahta Santo Petrus Rasul mengajarkan kita tentang iman yang kokoh, kesetiaan kepada Kristus, dan pentingnya persatuan dalam gereja. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk merenungkan peran Santo Petrus dalam membangun gereja dan bagaimana kita, sebagai umat beriman, dapat ikut ambil bagian dalam misi tersebut.